ucapkan buat Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah. Bolehkah kasih senyum kanan kiri dulu? Sebab senyum kita adalah kebahagiaan untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Siap semua memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Hey, come on! Biar hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita, sebab Allah di pihak kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sambil angkat tangan semuanya. Haleluya, kibarkan namamu, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dari awal. Come on, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan namamu, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, kita akan saut-sautan bersama. Bapak Ibu ikut bagiannya singer. Hey, siap semuanya, come on. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari semua. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Alright, Bapak Ibu Saudara, bolehkah lihat kanan kiri? Kita mau siapkan sesuatu buat kita lambaikan. Come on, come on, come on. Semua siap semua? Saya tunggu semuanya, oke? 3, 2, 1. Haleluya. Hey. Kibarkan namamu, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya, kibarkan namamu, Yesus
hati kita. Kita menyembah Tuhan. Biar hati kita terus tertuju kepadanya. Biar hati kita terus percaya. Sekalipun mungkin kita belum melihat sesuatu yang kita doakan terjadi. Atau mungkin kita belum mendapat jalan keluar dalam setiap perkara-perkara kita. Tapi kita mau terus mengangkat hati kita untuk tertuju kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Sebab apabila Allah di pihak kita, maka kita lebih daripada pemenang. Satu hal yang kita pastikan, bahwa kita percaya kepada kedahsyatan, keajaiban, dan kuasanya Tuhan. Thank you Jesus. Rencana
Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan yang ada, kita rindu untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari kita sisihkan waktu yang ada, kita sama-sama berdoa supaya bangsa ini mau pemulihan daripada Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kembali lagi Tuhan kami naikkan pujian, syukur, hormat bagimu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersatu hati pada hari ini Tuhan. Kami mau biar Engkau yang bertata atas doa kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kami apa yang kami doakan Tuhan tuh berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan buat bangsa kami. Pertolongan-Mu Tuhan turun buat bangsa kami, khususnya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan buat kepala negara kami beserta jajaran yang ada Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam setiap Tuhan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu supaya mereka Tuhan punya cara untuk mengatasi Tuhan sakit penyakit ini. Juga rindu Tuhan setiap daerah juga Engkau berkati, setiap provinsi yang ada Engkau juga berkati, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati dokter beserta tim medis yang ada Tuhan. Misalkan mereka dalam tangan-Mu, Kau juga memberkati mereka, kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan juga keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Kau juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap pasien yang ada Tuhan, biar Engkau menjamah mereka. Lewat bilur-bilur-Mu kami percaya Tuhan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau turut bekerja Tuhan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Manado Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBI Gilgal yang ada juga Tuhan. Misalkan mereka dalam tangan-Mu. Mereka yang tidak ada pekerjaan, Engkau buka jalan kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan. Kau berikan kelegaan, berikan semangat yang baru untuk melewati setiap Tuhan masalah yang ada. Juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan, iman percaya mereka semakin kuat di hadapan-Mu. Imun buat kesehatan mereka juga Tuhan. Kau berikan hikmat buat mereka supaya mereka boleh berjaga Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Setiap doa kami belum sempurna Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, biar jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari persiapkan hatimu, persiapkan dirimu untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh lagi memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau layak untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau sudah hadir bahkan bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau siap untuk memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi kuasa-Mu Roh Kudus bekerja mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap untuk belajar bersama-sama, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya yakin di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kehidupan yang sedang digoncangkan ini, saudara dan saya mengalami pergumulan, masalah, tantangan.
Tapi saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau kalah, yang mau menyerah. Tapi kita rindu menjadi pemenang. Kita rindu Tuhan membela hidup kita. Kita rindu kita keluar menjadi pemenang. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Jika Allah di pihak kita. Itu tema khotbah saya hari ini yang saya ambil dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, satu janji kebenaran firman Allah. Jika Allah di pihak saudara dan saya, ada hal-hal yang luar biasa yang akan saudara dan saya alami. Sekalipun kita menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi bahaya maut, sekalipun kita menghadapi persoalan. Tapi kalau Allah di pihak saudara dan saya, maka Tuhan menjanjikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi persoalannya, benarkah Allah di pihak Bapak Ibu? Benarkah Allah di pihak saudara dan saya? Ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang berharap bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan di pihak saya. Tapi nyatanya saudaraku yang kekasih, pada saat menghadapi persoalan, pada menghadapi tantangan, apalagi sekarang kita sedang menghadapi badai corona ini. Kita mungkin ada banyak orang yang menyerah. Bahkan banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau Allah di pihak saudara, saya yakin saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Lalu persoalannya, bagaimana Allah berpihak kepada saudara dan saya? Seorang sering nyanyi, tadi sudah dinyanyikan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dari sekolah minggu mungkin kita sudah mendengar, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, katanya. Saudaraku yang kekasih, tapi persoalannya, benarkah Allah berpihak kepada saudara? Apakah benar Allah di pihak kita? Saudara, ini penting sekali. Mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Allah bisa berpihak kepada saudara dan saya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal bagaimana Allah berpihak kepada saudara dan saya. Yang pertama, untuk Allah di pihak Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi Tuhan dalam ketaatan. Saya berkata, kenapa mengasihi Tuhan dengan ketaatan? Ada banyak orang berkata dalam mulutnya, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak taat. Itu bukan mengasihi Tuhan. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena bukti kita mengasihi Tuhan adalah ketaatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan dengan ketaatan, di situ Tuhan akan berpihak kepada saudara. Dia akan diam bersama dengan saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14.
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Berkata begini saudaraku, ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, saya ulangi, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar, itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat ini jelas sekali saudaraku yang kekasih. Jikalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya menuruti perintah Tuhan alias taat. Maka di sini janji firman Tuhan jelas sekali. Bapa Sorgawi dan Yesus Tuhan akan diam bersama-sama dengan saudara. Artinya Allah berpihak kepada saudara dan saya. Saya ulangi di ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami. Siapa kami? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam artinya dia bersama-sama tinggal dalam hidup saudara dan saya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada di pihak saudara waktu Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan. Tetapi untuk mengasihi Tuhan harus disertai dengan ketaatan. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi enggak taat, itu bohong. Tapi kita harus mengatakan bukti bahwa kalau saudara mengasihi Tuhan, maka harus disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Yesus sendiri yang berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita benar-benar membuktikan bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka ayat ini dengan jelas berkata, kami akan diam bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan saudara dan saya. Allah di pihak kita benar-benar diam di dalam diri kita. Sehingga kemanapun kita pergi, dia menjadi Allah Immanuel yang menyertai saudara. Diam di dalam diri kita, artinya dia berpihak kepada saudara dan saya. Cuma persoalannya apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Alkitab dengan jelas berkata, jika engkau mengasihi Tuhan dengan ketaatan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan ketaatan, sehingga Tuhan akan berpihak kepada saudara dan saya. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan dengan ketaatan, dia akan mendapatkan satu hal yang luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata Jehovah Jireh? Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan ternyata jika benar-benar Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan lihat, dia akan menjadi Jehovah Jireh. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai COVID-19 ini, Tuhan tetap menyediakan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya membuktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh haleluya, luar biasa. Inilah Jehovah Jireh. Allah menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi untuk kita mengalami yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah. Tapi ayat ini berkata bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin, haleluya. Jehovah Jireh. Saudara, Jehovah Jireh dialami oleh Abraham. Kata Jehovah Jireh disebut oleh Abraham dalam peristiwa di mana Abraham membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari anak tunggalnya, Ishak. Saudara, waktu Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, maka Abraham membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari anak yang dikasihi. Saudara dengar baik-baik, saudara. Saya punya anak dua. Saya mengasihi kedua anak saya.
Saudara, bagaimana perasaan Abraham pada waktu disuruh mempersembahkan Ishak, anak tunggal. Saya yakin dan percaya Abraham bergumul, ini benar gak perintah Tuhan atau tidak? Tetapi karena Abraham mengasihi Tuhan, maka Alkitab berkata pagi-pagi benar. Dia membawa 2 bujangnya, dia membawa kayu, dia membawa alat untuk mempersembahkan. Ishak dibawanya beserta dengan Abraham dan 2 bujangnya. Naik ke Bukit Moria. Dan apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Di tengah jalan, Ishak bertanya, Papa, kayu sudah ada, api sudah ada, mezbah sudah ada. Di manakah anak domba yang akan dipersembahkan? Dan Abraham menjawab. Abraham menyaut berkata, nanti Tuhan yang menyediakan. Itulah Jehovah Jireh. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saudara tahu cerita ini. Maka Tuhan menyediakan anak domba di atas bukit. Yang secara manusia tidak mungkin. Tapi di situ Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Kenapa? Karena Abraham membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jika engkau mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, maka Allah akan menjadi Jehovah Jireh di tengah-tengah krisis COVID-19 ini. Di tengah-tengah goncangan-goncangan yang sedang terjadi, tetap Allah menjadi Jehovah Jireh. Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Yang kedua, jika saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita rindu dalam hidup ini, dalam situasi yang seperti ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, tapi kita tetap menikmati kebaikan Tuhan. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah tidak diam, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau Allah yang bekerja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau engkau membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kesaksian-kesaksian anak Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi mereka tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Dan kalau kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, Allah juga bekerja bagi saudara dan saya. Yang ketiga, jika saudara dan saya membuktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya akan melihat bahwa Allah mengenal saudara. Saya mau beritahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minta maaf. Mungkin statement ini akan mengagetkan saudara. Tidak semua orang Tuhan kenal. Tidak semua orang Kristen Tuhan kenal. Tetapi kalau saudara dan saya membuktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka saudara adalah orang yang dikenal oleh Allah. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh haleluya, luar biasa. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kalau Bapak Ibu membuktikan bahwa Bapak Ibu mengasihi Allah, maka Allah mengenal saudara. Dan kalau Allah mengenal saudara, berarti Allah juga mengenal setiap persoalan, tantangan hidup. Apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang terjadi, Allah mengenal saudara. Amin Bapak Ibu. Allah mengenal kebutuhanmu, Allah mengenal apa yang kau perlukan. Karena ayat ini berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh luar biasa saudaraku. Kita tenang, kita tentram, kita damai karena Allah mengenal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara dikenal oleh Allah, itu betapa hebatnya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu sebabnya mari kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah dengan ketaatan.
maka Allah diam bersama dengan saudara. Dia berpihak kepada saudara dan saya. Hal yang kedua, bagaimana Allah berpihak kepada saudara. Tadi yang pertama, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dalam ketaatan. Yang kedua, jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, Pak Edi, tidak berani saya menjadi musuh Allah. Mana mungkin saya menjadi musuh Allah? Saudara, tapi berapa banyak orang menjadikan hidupnya musuh Allah. Dan pada waktu kita menjadi musuh Allah, bagaimana Tuhan bisa berpihak kepada saudara dan saya? Kapan kita menjadi musuh Allah? Mari kita sama-sama belajar Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia menjadikan saudara dan saya musuh Allah. Jadi pada waktu Bapak Ibu menjadi sahabat dunia, ayat yang keempat, hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku yang kekasih, kenapa Tuhan tidak bisa berpihak kepada kita? Mungkin jangan-jangan saudara dan saya musuh Allah. Kenapa kita menjadi musuh Allah waktu Bapak Ibu Saudara bersahabat dengan dunia? Kita beribadah, tapi kita mencintai hal-hal duniawi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba kita renungkan baik-baik. Benarkah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Karena Alkitab berkata, waktu Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, jangan lagi mengasihi dunia. Tinggalkan. Jangan lagi saudara dan saya mengasihi hal-hal duniawi. Karena waktu kita menjadi sahabatnya dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi kalau ada orang berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi dia juga masih mengasihi hal-hal dunia, maka itu sebetulnya bohong. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-15 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, kasih kepada Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan, tapi ternyata saudara masih terikat dengan hal-hal dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam hidup kita. Mari kita membuktikan bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan dan tidak lagi mengasihi dunia. Sebab pada waktu kita mengasihi dunia, waktu engkau menjadi sahabat dunia, engkau menjadi musuh. Dan kalau kita menjadi musuh Allah, bagaimana Tuhan berpihak kepada musuh? Betul Bapak Ibu? Kita boleh nyanyi jika Allah di pihak kita. Ternyata Tuhan tidak bisa berpihak kepada saudara karena saudara bersahabat dengan dunia, menjadikan dirimu musuhnya Tuhan. Mari hari ini tinggalkan persahabatanmu dengan dunia dan mulai punya hubungan dengan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan awal dengan jelas, jika Allah di pihak kita, ada minimal ada 4 hal. Yang pertama, dia mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Jika Allah di pihak saudara, dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Anaknya yang tunggal saja diberikan kepada saudara. Di ayat yang ke-32 jelas. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada saudara, mana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, kebutuhan, keperluan kita. Ini penting sekali saudara. Saya yakin dan yakin dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Yang kedua, di ayat yang ke-34 berkata dia menjadi pembela bagi saudara. Kalau saudara dan saya dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam tantangan yang sedang kita hadapi, kita mungkin berkata siapa yang mau bela bagi kita? Siapa yang mau bela sama saya? Saudara dengar baik, jika Allah di pihak saudara, dia akan menjadi pembela dalam hidup saudara. Dan pembela kita adalah Yesus.
pembela agung kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, jika Allah di pihak saudara dan saya, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ada tantangan, ada masalah. Mungkin saudara merasa tertekan. Saudara, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar baik-baik, jika Allah di pihak saudara, engkau akan lebih dari pemenang. Dan kalau engkau menjadi seorang pemenang, engkau boleh bersaksi bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kemenangan. Yang keempat, jika Allah di pihak saudara dan saya, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dalam hidup saudara. Kelaparankah, ketelanjangankah, persoalankah, tantangankah, apapun yang sedang kau hadapi, tidak akan bisa memisahkan kasih Allah dalam hidup saudara. Karena kasih Tuhan lebih besar dari apapun juga. Sekali lagi, benarkah Allah di pihak saudara? Jika Allah di pihak saudara dan saya, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Dan untuk Allah di pihak kita, yang pertama, mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Yang kedua, jangan bersahabat dengan dunia. Jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Maka Tuhan akan ada di pihak saudara dan saya. Kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, Dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Dia akan menjadi pembela bagi saudara. Dan saudara akan menjadi seorang pemenang, lebih daripada pemenang. Bahkan kasih Kristus dalam hidup saudara tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun juga. Biarlah lewat kebenaran firman Allah kita bisa mengintrospeksi diri. Benarkah Allah di pihak saudara dan saya? Karena jika Allah di pihak saudara dan saya, engkau tidak perlu takut dan gentar. Apapun yang terjadi, engkau akan keluar menjadi pemenang. Tuhan akan jadi pembela dalam hidup saudara. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah hal yang tidak menentu ini. Jika Allah di pihak saudara, engkau tidak perlu takut. Siapakah lawan kita? Kita lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan, selama ini aku menjadi musuh karena aku hidup bersahabat dengan dunia. Hari ini ambil keputusan. Tinggalkan persahabatanmu dengan dunia. Mengasihi Tuhan dengan sungguh ketaatan. Maka Tuhan akan berpihak kepada saudara. Mari taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Jika Allah di pihak kami tahu bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu. Tuhan akan menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang. Bahkan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kami. Sekalipun tantangan ada, masalah. Tapi persoalannya, benarkah Allah di pihak kami? Hari ini engkau telah bukakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus mengasihi engkau dengan ketaatan. Sehingga Tuhan tinggal dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Bapa di sorga, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Ada di pihak kami. Yang kedua, jangan biarkan kami menjadi musuh-Mu Tuhan. Waktu kami bersahabat dengan dunia. Mulai hari ini kami tinggalkan, kami putuskan persahabatan dengan dunia. Dan kami mau mengasihi engkau Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih, kami percaya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu. Tuhan dimanapun mereka berada, biar Tuhan beserta dengan mereka. Biar Tuhan ada di pihak mereka semua. Sehingga kami benar-benar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama dengan kami. Ibadah online Gereja GBI Gilgal Manado. Kita akan mendengarkan sebagian pengumuman untuk minggu berjalan. Yang pertama, ibadah umum setiap minggu dimulai jam 8 pagi. Bisa disaksikan melalui YouTube channel Gilgal Manado. Kemudian ibadah online Kids setiap minggu jam 9 pagi.
Lanjutkan ibadah GNG dan Youth setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak krisis pandemi saat ini, bisa ditransferkan ke rekening berikut. Bapak Ibu Saudara yang mau dilayani doa bisa menghubungi tim doa kami di nomor berikut. Untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut. Telah dibuka pendaftaran bimbingan pranikah bagi saudara dan saudari yang mau mengikuti bimbingan pranikah bisa menghubungi di nomor berikut. Semua komsel berjalan online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di komsel dan mau bergabung, bisa menghubungi di nomor berikut. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Bahkan kami boleh belajar dari kebenaran firman Allah, jika Allah di pihak kami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Engkau dikuatkan, dipulihkan. Bahkan Engkau akan terus lebih mengasihi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala sesuatu. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.